Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki ibadah Minggu 9 Agustus 2020 yang dilayankan secara online oleh GKI Citraland. Pelayan firman pada hari ini adalah Evangelis Wilhelmus Hermanus Amidengi yang akan membawakan tema Percayalah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, dimanapun kita berada, kita dihimpunkan oleh-Nya, dipanggil bersekutu dalam hadirat-Nya. Mari kita nyatakan, sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah, kini dan selama-lamanya. Kita memasuki ibadah minggu ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap kasih dan kebaikannya membuat kita terkagum. Itulah yang membuat kita bersyukur atas setiap hal. Mari nyatakan bersama, ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Nah
Jemaat yang terkasih, kini rendahkanlah hatimu dan akui dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Bapa yang Maha Pengampun, terimalah pengakuan dosa umat-Mu dan baharuilah hidup kami seturut kehendak-Mu, sehingga hidup kami adalah hidup yang dimenangkan. Dalam Kristus kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bagi setiap kita yang diampuni dosanya, anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Demikian sabdanya tertulis dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami sungguh menyadari bahwa kehidupan kami sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan dan firman-Mu. Oleh karena itu, biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami bukan hanya sekedar tahu tentang firman Tuhan, tapi kami boleh diberikan kekuatan untuk boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami rindu dan siap membaca, merenungkan firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa, berserah diri. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang.
Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan, lakukanlah seturut perintahnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, percayalah. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata percaya mempunyai pengertian mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Punya pengertian lain tentang yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu. Namun dalam konsep Kristen, kata percaya itu memiliki beberapa aspek. Yang pertama, mengetahui, knowing God, ya, mengenal Tuhan, mengetahui Tuhan. Tetapi yang berikut bukan hanya mengetahui, berkaitan juga dengan mengenal, memiliki relationship yang dekat dengan Tuhan. Mengetahui, mengenal, tetapi juga mengalami. Dan yang terakhir, melakukan. Nah, saudara, pengertian kata percaya ini dengan beberapa aspek ini seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Oleh karena itu, bagi orang Kristen, kata percaya menjadi sangat penting ketika kita menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, kesulitan, khawatir, cemas, bahkan badai kehidupan. Tidak dapat dipungkiri hari-hari ini tantangan dan kesulitan, bahkan badai itu sedang melanda kita. Suka atau tidak suka, kita sedang berada di dalam badai tersebut. Dalam situasi seperti itu, mungkin ada anak-anak Tuhan yang mulai mempertanyakan Tuhan, meragukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru di tengah situasi yang seperti itu, kita dipanggil untuk tetap percaya dan terus bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini mari kita belajar dari perikop yang kita sudah baca bersama-sama. Bagaimana bisa tetap percaya bahkan di tengah-tengah badai. Saudara, mengikut Tuhan tidak membebaskan kita dari masalah, kesulitan, bahkan badai. Firman Tuhan mencatat murid-murid setelah diperintahkan Tuhan untuk mendahuluinya ke seberang, mereka mengalami badai, gelombang, dan angin sakal. Mereka sudah beberapa mil jauhnya dari pantai.
Mungkin mereka sudah berada di tengah danau. Mereka berjibaku melawan badai, gelombang, dan angin sakal. Saudara bisa bayangkan kondisi para murid pada waktu itu. Kalau 1 jam berjibaku melawan badai, mungkin tidak masalah bagi mereka. Mereka nelayan yang jam terbangnya sudah tinggi. Mereka bahkan sudah sering menghadapi badai dan gelombang. Namun kali ini tidak biasa. Mereka sudah berjam-jam berada di tengah badai. Mereka mengalami kelelahan, namun mereka masih terus tetap bertahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata keahlian sebagai seorang nelayan itu tidak cukup untuk menghadapi badai. Oh ya, bukankah mereka juga baru saja menyaksikan dan mengalami Tuhan memberi makan 5.000 laki-laki? Bukankah itu sesuatu yang sudah cukup seharusnya membuat mereka tenang? Mereka menyaksikan, mengalami bagaimana mujizat Tuhan begitu luar biasa. Namun di tengah-tengah situasi yang demikian, semuanya itu sirna dalam sekejap. Saudara-saudara, murid Tuhan, mereka orang-orang yang berpengalaman. Mereka orang yang bukan sekali 2 kali berada di dalam danau dan juga mengalami situasi badai. Namun kali ini bukanlah badai biasa. Mereka mengalami angin sakal yang membuat mereka terombang-ambing berjam-jam lamanya. Mereka mengalami kelelahan yang luar biasa. Bahkan mengalami, melihat, menyaksikan mujizat Tuhan itu tidak cukup untuk membuat mereka tetap kuat. Saudara, kehadiran Kristus bahkan tidak cukup membuat tenang kalau kita tidak mengenalinya. Saudara-saudara, Yesus ketika melihat kondisi murid-muridnya, segera datang menghampiri mereka. Kira-kira jam 3 malam berjalan di atas air. Oh, ini merupakan hari yang membingungkan bagi para murid. Mereka dalam keadaan basah, dingin, kelelahan tanpa Yesus. Dan keselamatan mereka dalam bahaya karena badai. Ditambah lagi ketika mereka melihat sosok yang berjalan di atas air. Mereka takut sampai terguncang dan khawatir ketika mereka melihat sosok yang berjalan di atas air itu. Mereka menyimpulkan itu hantu. Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Saudara bisa membacanya dari bagian firman yang kita sudah baca pada pagi hari. Mereka sangat ketakutan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang realitas badai, kesulitan, ketakutan, dan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol dapat membuat kita kehilangan fokus akan realitas iman, realitas keberadaan Allah yang melampaui bahkan mengatasi realitas badai. Saya ulang sekali lagi, terkadang realitas badai, kesulitan, ketakutan, dan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol dapat membuat kita kehilangan fokus akan realitas iman dan realitas keberadaan Allah yang melampaui bahkan mengatasi realitas badai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ibu muda sedang berhadapan dengan tumor di bagian lehernya. Berbicara sulit, air liur, mohon maaf, tidak terkontrol. Dia mengalami kesakitan hampir setiap saat ketika tumor itu menggerogoti hidupnya. Dia bersaksi sering mengalami ketakutan setiap saat. Ketakutan itu bisa datang kepadanya setiap saat menghampiri dirinya. Saudara, di tengah-tengah situasi yang demikian, dia ditinggalkan oleh suaminya di saat dia sedang menderita. Dia bergumul tentang bagaimana masa depan anak laki-laki satu-satunya. Bahkan kematian bisa setiap saat
datang menjemputnya. Ketakutan yang real yang dihadapi oleh ibu ini. Belum lagi godaan dari teman-teman dan saudara-saudaranya yang meminta dia untuk mengambil jalan pintas untuk sembuh, pergi ke dukun terbaik, pergi ke orang-orang pintar dan lain-lain. Saudara-saudara, namun dia tidak kehilangan fokus dan imannya akan Yesus. 1 minggu sebelum ia meninggal, kami berjumpa dan di akhir pertemuan dengan ibu tersebut, dia menyampaikan suatu kalimat kepercayaan kepada Tuhan. Kalimat itu saya tidak mungkin lupa, saudara. Karena saya ada bersama-sama dengan ibu itu hari itu. Dia mengatakan begini, tumor ini boleh menggerogoti tubuh saya, tetapi iman saya tidak. Tumor ini boleh menggerogoti tubuh saya, tetapi iman saya tidak. Bagiku Yesus bukan saja lebih dari cukup, dia segala-galanya di dalam hidupku. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibu ini bisa melihat realitas Allah di tengah-tengah kesulitan hidupnya, di tengah-tengah penderitaan hidupnya, di tengah-tengah ketakutan yang dia alami. Dan dia boleh mengalami kemenangan di dalam iman. Saudara, tentunya kita rindu sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh juga memiliki pandangan yang demikian di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Di tengah-tengah ketakutan yang kita alami. Saudara, kalau kita membaca lebih lanjut bagian firman Tuhan, di situ kita akan menemukan sebenarnya bahwa ketenangan sejati hanya di dalam Yesus. Menarik saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus pertama tidak datang untuk menenangkan badai dan gelombang. Tuhan Yesus pertama-tama datang menenangkan badai di hati para murid dengan berkata, tenanglah. Saudara, kita membutuhkan itu. Tenanglah. Di dalam kondisi badai, kelelahan, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, kita membutuhkan ketenangan yang dari Tuhan. Untuk kita bisa sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya menenangkan badai di hati para murid, tetapi Tuhan sendiri berkata, jangan takut. Aku ini. Saudara, suatu sapaan yang menyejukkan, bukan? Suatu sapaan yang meyakinkan, memberikan kepastian bahwa pribadi yang bicara kepada mereka itu pribadi yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Belum lagi kemudian Yesus berkata, aku ini. Artinya Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan ada dan tidak tinggalkan mereka. Saudara, ketenangan yang sejati itu datangnya dari Tuhan. Ketika saya masih kecil, di daerah saya di Sumba itu sering kali ada pemadaman listrik. Ketika ada pemadaman listrik, rumah kami dan juga tetangga itu sangat gelap. Saya yang masih kecil, kadang-kadang muncul ketakutan di dalam diri saya. Di dalam gelap tersebut biasanya saya akan berteriak dan memanggil ayah saya. Papa, Papa. Meski dalam gelap dan dalam ketakutan, saya akan menjadi tenang. Ketika saya mendengar suara ayah saya berkata, apa? Bagi saya itu cukup memberikan ketenangan. Saudara, murid Tuhan, ketika mereka sedang diombang-ambingkan oleh gelombang, mereka sedang mengalami angin sakal yang begitu luar biasa. Tuhan datang dan menyapa mereka, tenanglah, jangan takut, aku ini. Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Saudara, memang benar ketakutan
dapat melumpuhkan bahkan nelayan yang berpengalaman sekalipun. Bagi Petrus, belum cukup mendengarkan kata Tuhan, "Tenanglah, jangan takut, aku ini." Lalu meminta Yesus agar ia bisa datang menghampiri Yesus berjalan di atas air. Petrus pun berjalan di atas air. Namun ketika dirasanya tiupan angin, ia pun takut, lalu mulai tenggelam. Saudara, fokus Petrus beralih dari Yesus kepada gelombang dan badai, kepada angin yang ada di sekitarnya. Ketakutan pun segera datang dan lihatlah dia mulai tenggelam. Saudara, kalau engkau dan saya membiarkan ketakutan menguasai hidupmu dan hidupku, kita akan menjadi lumpuh. Kita akan menjadi tidak berdaya. Dan itulah yang dialami oleh Petrus. Dia bukan seorang biasa, dia seorang nelayan yang mengalami dan tahu betul bagaimana berenang. Namun ketika dia takut, ketakutan itu menguasai hatinya. Perlahan tapi pasti, Petrus tenggelam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketakutan itu melumpuhkan, bahkan bagi seorang nelayan yang berpengalaman. Namun, kehadiran dan genggaman tangan Kristus lebih dari cukup untuk menghalau ketakutan. Saudara, ketika Petrus tenggelam lalu dia mulai berteriak, "Tuhan, tolong!" Saudara, menarik bahwa sebenarnya Tuhan bisa menolong Petrus dengan perkataan. "Hai Petrus, berdirilah, teguhkan hatimu, berjalanlah di atas air." Tuhan bisa melakukan itu, saudara. Tetapi Tuhan datang kepada Petrus dan menggenggam tangan Petrus dan mengangkat Petrus. Ketakutan pun di hati Petrus sirna. Kenapa, saudara? Ada Tuhan yang bersama dengan dia. Ada Tuhan yang memegang tangan Petrus. Tuhan Yesus tidak membiarkan muridnya berada dalam kondisi yang demikian. Kondisi ketakutan bahkan tenggelam. Yesus datang memegang tangan Petrus supaya ia sadar bahwa ia sedang berada dengan pribadi yang sanggup mengatasi alam. Tuhan yang melampaui semua ketakutan. Saudara, hari ini kita belajar betapa pentingnya kata percaya itu. Bukan hanya kita sekedar tahu tentang Tuhan. Bukan hanya kita sekedar mengenal Dia. Tapi kita juga mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Lebih jauh kita juga mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana iman dan percaya kita itu. Pengenalan kita akan Tuhan. Mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang belajar percaya kepada Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di tengah-tengah semua pergumulan kehidupan kita. Saudara, ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya teringat sebuah lagu NKB 128, "Ku berserah kepada Allahku." Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, karena Bapa Surgawi menjaga saudara dan saya. Dia tidak pernah tinggalkan dan tidak pernah biarkan kita. Amin. Dengan berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami dan mencintai kami. Kami datang kepadamu Tuhan dengan satu kerendahan hati, karena kami sadar bahwa kami benar-benar membutuhkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa buat gerejamu Tuhan di tengah-tengah berbagai pergumulan umatmu Tuhan. Secara khusus di masa pandemi ini Tuhan. Dengan segala pergumulan yang mereka alami Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan umat-Mu, memberikan penghiburan, sama seperti Tuhan datang kepada murid-murid Tuhan, di tengah-tengah badai biarlah juga Tuhan datang di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, supaya di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah ketakutan mereka, di tengah-tengah kegalauan mereka Tuhan, mereka boleh mendengar Tuhan datang dan berkata, tenanglah, jangan takut, aku ini. Tuhan, kami sungguh membutuhkan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh terus belajar percaya dan meyakini bahwa Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan umat-Mu. Engkau tidak pernah biarkan kami Tuhan seperti janji firman-Mu. Tuhan, kami sungguh menyerahkan pergumulan jemaat-Mu, pergumulan umat-Mu Tuhan, supaya di masa-masa ini mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Kami juga teringat Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi, kondisi pandemi ini Tuhan. Mempengaruhi banyak hal. Mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi usaha dan pekerjaan. Tuhan, ini suatu hal yang tidak mudah yang harus dihadapi oleh bangsa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang menolong para pemimpin bangsa kami, agar mereka diberikan hikmat bijaksana untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan bijaksana untuk membawa perubahan yang baik di tengah-tengah bangsa kami berkenaan dengan situasi saat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya boleh terjadi perbaikan ekonomi. Tuhan, kami berdoa supaya boleh terjadi perubahan-perubahan yang baik di tengah-tengah bangsa kami. Dan kami tahu Tuhan itu tidak mudah. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhan juga berikan kepada bangsa kami suatu semangat, suatu gairah dan kesungguhan untuk tetap bekerja, tetap berusaha. Terutama ketika kami bekerja dan berusaha mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya Tuhan tolong agar baik pemerintah kami, baik gereja-gereja Tuhan, baik itu rumah-rumah ibadat yang lain, mereka boleh bijaksana di dalam
melaksanakan ibadah mereka, supaya sungguh Tuhan tidak terjadi klaster-klaster baru di tengah-tengah negara kami, di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Mohon Tuhan beranugerah kepada bangsa dan negara kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk gerejamu, dalam pergumulan gerejamu, pengurusan tanah, kami terus berdoa supaya Tuhan yang campur tangan dan menolong semua proses berjalan dengan baik. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk ibadah online yang terus ditata dengan baik. Tuhan, Engkau berkati dan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini seruan dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa dan kami berserah diri dalam Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai wujud dari rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kami menghadap padamu Tuhan, membawa persembahan kami, terlebih diri dan hati kami. Inilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kembalilah dalam hidupmu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.